Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Jusmar Monte, SE MAK CPFB, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Umi Masruro dengan NIM 2403010101045, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas semester mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Pelanggaran Etika dalam Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia. Baik, selanjutnya untuk latar belakang dari etika bisnis merupakan pedoman moral yang mengharuskan perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pada tahun 2019. PT Garuda Indonesia menjadi sorotan karena mengakui pendapatan yang masih berupa piutang sebagai pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018, sehingga menimbulkan kontroversi. Setelah diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Keuangan, perusahaan dinyatakan melakukan pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan dan diwajibkan melakukan penyajian kembali. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam pelaporan keuangan dapat menurunkan kepercayaan dari investor dan merusak reputasi perusahaan serta memengaruhi stabilitas pasar modal. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis dan prinsip good corporate governance sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Pengertian dari etika bisnis ini adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Etika bisnis juga bertujuan untuk menciptakan aktivitas bisnis yang jujur, bertanggung jawab, transparan, dan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, etika bisnis mengharuskan perusahaan menyajikan informasi keuangan secara benar yang berlaku sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Nah, untuk kronologi kasus dari PT Garuda Indonesia ini adalah pada laporan keuangan tahun buku 2018, PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar sekitar 809.000. Laba tersebut sebagian besar berasal dari pengakuan pendapatan atas kerjasama penyedia layanan konektivitas dan hiburan penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai sekitar 239 juta US dollar. Nah, pendapatan tersebut masih berupa piutang, tetapi telah dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Nah, dari dua komisaris PT Garuda Indonesia yaitu Bapak Hairul Tanjung dan Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tersebut karena menilai pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh OJK dan Kementerian Keuangan, ditemukan bahwa pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi yang sehingga laporan keuangan tersebut harus diperbaiki dan disajikan kembali. Selanjutnya adalah analisa pelanggaran etika. Kasus dari PT Garuda Indonesia ini pada tahun 2018 merupakan salah satu contoh pelanggaran etika bisnis yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Nah, permasalahan utamanya terletak pada pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi, yakni sekitar senilai 239 juta US dollar yang masih berupa piutang, tetapi telah dicatat sebagai pendapatan sehingga membuat perusahaan terlihat memperoleh laba. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh regulator, ditemukan bahwa pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, laporan keuangan harus disajikan kembali dan
posisi laba berubah menjadi kerugian. Nah, adapun analisisnya adalah yang terjadi pelanggaran prinsip kejujuran, pelanggaran prinsip transparansi, pelanggaran prinsip akuntabilitas, serta pelanggaran dari good corporate governance. Nah, apa sih dampak dari pelanggaran hukum tersebut? Nah, dampaknya ini dan bagi menjadi dua, yakni yang pertama dampak bagi perusahaan tersebut, yakni yang pertama ada menurunnya reputasi perusahaan, yang kedua menurunnya kepercayaan investor, yang ketiga munculnya sanksi dari regulator, yang keempat penurunan citra perusahaan di pasar modal. Nah, untuk dampak bagi investornya sendiri yakni kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Yang kedua ada resiko kerugian akibat informasi yang tidak akurat. Lalu apa nih solusi dan upaya untuk perbaikannya? Ya untuk solusinya yang pertama adalah memperkuat pengendalian internal. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang mampu mendeteksi kesalahan maupun potensi manipulasi laporan keuangan sejak dini. Yang kedua adalah meningkatkan peran audit internal dan audit eksternal. Nah, audit harus dilakukan secara independen dan profesional, sehingga setiap transaksi dapat dievaluasi sesuai standar akuntansi. Nah, sedangkan yang ketiga yakni menerapkan good corporate governance secara konsisten. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran harus diterapkan dalam setiap aktivitas perusahaan. Nah, yang keempat, meningkatkan pendidikan etika bisnis. Manajemen dan karyawan perlu mendapatkan pelatihan etika bisnis secara berkala agar memenuhi pentingnya integritas dalam pelaporan keuangan. Lalu yang kelima adalah mematuhi standar akuntansi keuangan. Seluruh pencatatan transaksi harus mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. Lalu apa sih kesimpulan dari kasus ini? Yakni adalah kasus PT Garuda Indonesia merupakan contoh pelanggaran etika bisnis dalam penyajian laporan keuangan. Nah, pengakuan pendapatan yang masih berupa piutang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Lalu, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam etika bisnis. Akibatnya, perusahaan mengalami penurunan reputasi, kehilangan kepercayaan investor, dan menerima sanksi dari regulator. Nah, oleh karena itu, penerapan etika bisnis dan good corporate governance menjadi sangat penting untuk menjaga sebuah kredibilitas dari perusahaan tersebut. Nah, dapat ditarik kesimpulan dan sarannya, yakni yang pertama, perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Yang kedua, pengawasan oleh auditor dan komisaris perlu diperkuat lagi. Nah, yang ketiga, sarannya adalah manajemen harus menjadikan etika bisnis sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keempat adalah penerapan good corporate governance harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik. Oke, baik. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.